berusia 6 tahun yang sempat hilang selama hampir 1 bulan berhasil bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Orang tua Malika bersyukur dan berterima kasih kepada petugas yang berhasil menemukan buah hatinya. Hingga kini, Malika masih dirawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Malika ditemukan Senin malam. Tangis, haru, hingga sujud syukur diluapkan orang tua Malika. Mereka terus berharap kondisi Malika baik-baik saja. Mereka juga meminta agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Spontan dia kaget, begitu hordeng pasien dibuka, dia langsung teriak kepada ibunya. Ibu, begitu. Dilarang oleh dokter untuk menanya-nanyai si Malika keberadaannya selama dia pergi. Itu kita nggak boleh untuk mempertanyakannya. Jadi kita itu membuat si Malika itu harus senang terus, gembira. Polisi juga berhasil menangkap penculik Malika. Iwan Sumarno alias Yudi alias Herman alias Jeki tak mampu berkutik saat dibekuk aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Penculik Malika diringkus petugas di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, Banten saat memulung menggunakan gerobak. Saat ini korban kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk kita lakukan pemeriksaan, mengingat sudah cukup lama berhari-hari berada bersama dengan terduga pelaku ya. Pada saat ditemukan juga tadi korban berada di dalam sebuah gerobak yang dibawa oleh pelaku. Meski telah tertangkap, namun pelaku membantah menculik korban. Jeki yang juga adalah residivis kasus pencabulan ini berdalih dirinya membawa kabur Malika karena diperintah seseorang bernama Harry yang baru dikenalnya di jalan. Hah? Terus kalau nggak nyulik apa? Saya mau pulang harap nyasar banget. Hah? Dia mau harap pulang nyasar. Terus bawa anak itu buat apa? Karena saya kan kuliah ayam bakar dari rumahnya dia. Tiba-tiba saya ketemu yang bernama Harry yang baru kenal 3 hari. Malika akan dirawat inap terlebih dahulu di Rumah Sakit Polri selama 3 hari dan setelah itu baru diizinkan untuk pulang. Dari hasil pemeriksaan sementara, selama menghilang, Malika memang tidak mendapat kekerasan fisik, namun korban mengaku mendapat ancaman dan kekerasan verbal. Ya, bocah korban penculikan ditemukan di gerobak milik penculik. Selama hilang, korban dibawa berpindah-pindah tempat oleh pelaku. Berdasarkan keterangan dari para saksi dan juga kedua orang tua dengan memperlihatkan foto, meyakini bahwa Iwan Sumarno adalah orang yang memang membawa korban M. Dari sana kita terbitkan surat DPO dan pertanggal 30 Desember 2022 dan alhamdulillah semalam tepatnya kurang lebih sekitar pukul 21.30 tim mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku berada di sekitar wilayah Tangerang. Tim yang sudah ada di wilayah Tangerang sebelumnya mengamankan terduga pelaku yang memang pada saat ditemukan tidak terlihat korban, namun begitu kita dekati, kita amankan, ternyata korban M ada di dalam gerobak. Untuk selanjutnya terduga pelaku kami bawa ke Mapolres Jakarta Pusat dan korban kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan baik psikis maupun fisik. Mungkin itu sebagai gambaran sampai dengan saat ini korban masih menjalani pemeriksaan. Sementara kami tetapkan dengan menggunakan pasal 330 ayat 2 sambil menunggu hasil visum yang dikeluarkan dari pihak rumah sakit. Untuk mengetahui bagaimana pendampingan terhadap bocah korban penculikan yang ditemukan selamat, sudah bergabung bersama dengan kami Wakil Ketua LPSK, Pak Ahmadi. Pak Ahmadi, selamat petang.
Selamat petang, Mas. Baik, Pak, langsung saja bagaimana LPSK melakukan pendampingan setelah korban M ini ditemukan selamat? Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah ditemukan dan kita apresiasi untuk itu kepada Polri. Dan LPSK juga terus langsung melakukan langkah-langkah menemui keluarga korban dan atau korban, dan koordinasi dengan tim medis yang telah bukan langkah-langkah medis ataupun langkah-langkah psikologis yang sudah dilakukan untuk itu. Untuk kepentingan pelayanan program perlindungan anak itu sendiri. Baik, Pak Ahmadi sudah sempat berkomunikasi dengan korban ini, Pak? Oh ya, saya sempat berkomunikasi dan tim juga sempat berkomunikasi. Ya, bagaimana kondisi korban M ini, Pak? Secara psikologis mungkin atau apa yang kemudian ditanyakan oleh LPSK? Kalau secara psikologis kan masih dilakukan tim psikologi forensik yang dari Polri ya, dan itu sudah sedang dalam proses. Meskipun LPSK juga melakukan langkah-langkah menanyakan secara langsung kepada korban dan keluarga korban, tapi untuk menanyakan itu juga satu proses ya, dan proses apalagi anak kecil gitu ya. Ketika ditanyakan langsung ke arah itu bisa saja langsung diam begitu, dan itu perlu pendampingan dari ibunya gitu ya. Seperti itu. Baik, jadi setelah ini korban M ini sebaiknya kemudian menurut LPSK apakah memang sudah bersama dengan keluarga atau perlu ada proses pemulihan, pendampingan yang lebih lagi? Terputus, Mas. Baik, Pak Ahmadi, setelah ini korban M apakah langsung diberikan kepada keluarga atau perlu ada pendampingan khusus lagi dari LPSK misalnya? Perlu ada pendampingannya. Dia adalah korban anak dan nanti juga akan menghadapi termasuk saksi pelapor, ibunya segala macam, itu perlu perlindungan dari LPSK. Oke, baik Pak Ahmadi, dalam kasus bocah penculikan ini, korban penculikan ini, apa yang membuat LPSK merasa perlu turun? Apakah memang ada instruksi atau memang inisiatif sendiri dari lembaga LPSK? Begini Mas, jadi untuk kepentingan perlindungan saksi dan korban itu intinya kita senantiasa perlu hadir ya, terutama untuk kepentingan perlindungan saksi korban dan apalagi kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, yang kasus-kasus tertentu yang menjadi mandat dari LPSK. Tidak harus ada permohonan, tapi memang diatur dalam undang-undang bahwa dalam hal tertentu LPSK itu bisa saja atau dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan. Nanti secara teknisnya didatengin keluarganya atau korbannya menyampaikan untuk kepentingan perlindungan. Dan LPSK sudah menyampaikan itu. Kemudian juga tadi ibunya, orang tuanya menanyakan untuk koordinasi dengan penasihat hukum. Penasihat hukum sudah, sehingga nanti tinggal proses lebih lanjut gitu. Baik Pak Ahmadi, terakhir berapa lama proses pendampingan ini akan dilakukan LPSK terhadap korban M? Halo Pak Ahmadi. Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Ahmadi, Wakil Ketua LPSK. Tentu kita berharap proses pendampingan terhadap korban M bisa berjalan dengan baik. Pemirsa, wacana pemilu 2024 tidak pilih caleg lagi dan kembali ke sistem proporsional tertutup menimbulkan pro dan juga kontra. Mungkinkah pemilu 2024 kita kembali ke cara lama? Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.